Dan Bahar Smith ini masuk kategori penipu plus preman. Lalu, apakah pantas orang seperti ini diajak berantem, diajak duel? Jahannam, bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira mau sampai kapan Bahar Smith kabur dari Harry Pras? Penipu, dasar penipu. Preman bersorban, preman berjubah agama. Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah, itu style dia, itu gaya dia, nggak ada lo nggak rame. Hari ini saya dapat satu video dari netizen, orang yang membuat video mendukung saya untuk terus menantang Bahar Smith duel fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Harry Pras, gas terus. Saya dukung Bang Pras ya, Harry Pras. Tantang tuh si Banci Khabib Bahar bin Demit ya. Hidup Harry Pras. Kamu kera-kera bersorban, kau yang mujib, anjing. Makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Sebenarnya dari awal tantangan Harry Pras kepada Bahar Smith itu agar Bahar Smith benar-benar mengedukasi umat dengan cara yang hak, bukan dengan cara tipu-tipu. 1 tahun yang lalu. Karena saya melihat mungkin Bahar Smith ini akan menanggapi saya dan membuat klarifikasi serta mengakui kesalahannya. Mungkin dia salah ucap atau bagaimana. Namun setelah Harry Pras tunggu hari demi hari, bulan, bahkan 1 tahun lebih sudah. Ajakan Harry Pras atau tantangan Harry Pras untuk membuktikan keberadaan dalil itu tak kunjung juga dijawab. Akhirnya muncul dari netizen. Coba Bang Her, itu kan Bahar jago berantem itu. Kemana-mana dia mukulin orang. Anak muda dia pukul-pukul, dia hajar, didengkul-dengkul kepalanya. Anggota Banser dia kroyok, dia sulut pakai puntung rokok yang masih nyala. Supir taksi dia pukuli sampai Baharnya masuk penjara. Nah barangkali Mas Heri, karena Bahar Smith ini orang yang hobi berantem dan dia juga ngaku sebagai pendekar silat. Ini nanti saya bawa pedang dipermasalahkan lagi. Apa urusan sunnah bawa pedang? Betul. Kalau saya nggak bawa pedang terus di jalan saya dicegat, walaupun jago silat tetap harus siap sih. Cobalah tantang langsung Bahar Smith untuk duel, hitung-hitung jihad. Jadi banyak juga orang-orang, netizen lah terkhusus, meminta saya untuk benar-benar menantang Bahar Smith secara fisik. Agar apa? Agar menjadi motivasi bagi Bahar. Karena barangkali kalau dengan adu fisik dulu, Bahar mau membuktikan dalil, maka ayo kita adu fisik dulu, kita fight dulu. Dan bahkan ada kreator-kreator lainnya juga yang memberikan pembahasan demikian rupa. Ulahlah Mas Heri, itu sudah jelas Bahar itu nipu orang. Tapi dia tidak ngaku bahwa dirinya nipu. Malah diakui oleh gurunya, yaitu Rizik Syihab, bahwa Bahar Smith adalah seorang alim, seorang ulama, seorang yang bisa memberikan nasihat agama. Jahannam. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Jahannam. Maka dari itu, Mas Heri gak perlu lagi nantang Bahar Smith untuk pembuktian dalil karena jelas dia penipu dan dibela oleh para penipu. Mas Heri langsung saja tentang berantem tuh Bahar. Hitung-hitung jihad. Saya memikirkan hal ini teman-teman. Bukan Harry Pras ingin menuruti hawa nafsu, ingin mukul orang, no. Saya sudah punya janji untuk menghindari segala jenis pertarungan kecuali di medan jihad. Apa saja bentuk jihad? Melawan kemungkaran. Ketika diri kita benar-benar di posisi terdesak, nyawa kita taruhannya di sana. Maka kita harus menggunakan bela diri untuk mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan. Meskipun kita mati akan syahid. Jadi kunci dari Harry Pras adalah untuk melakukan pertarungan adalah ketika di posisi jihad antara hidup dan mati. 1. Terus yang kedua, ketika melawan orang-orang seperti Bahar Smith. Sudah nipu orang secara jelas-jelas, namun dia tidak mengakui. Maka saya menganggapnya jihad untuk melawan Bahar Smith. Karena apa? Tak ada satupun dari kalangan mereka, pembela para habaib ini, terkhusus gurunya Rizik Syihab, tak meluruskan tipu-tipu dari Bahar Smith. Sudah bertahun-tahun video saya itu viral, 4 juta yang nonton teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Bahar Smith-nya tak berani untuk membuktikan atau mengakui salah. Bahkan gurunya pun tidak memberikan klarifikasi. Padahal Rizik Syihab pernah sekali melakukan klarifikasi ketika beliau salah. Tapi ketika muridnya salah banyak nipu, didiamkan begitu saja. Makanya kita tantang keduanya ini. Rizik Syihab kita tantang
untuk membela muridnya beserta Abdul Somad yang selalu memuja-muji Bahar Smith. Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah, itu style dia, itu gaya dia, nggak ada lo nggak rame, itu gaya dia berapi-api. Nah, masalah bahwa itu melanggar konstitusi, presiden adalah simbol negara, menghina presiden sama dengan menghina, itu aturan kenegaraan. Kalau tidak senang ya tangkap, nanti yang ditangkap kan bisa tabayun, klarifikasi, bisa sewa pengacara, ada hukum. Jadi jangan dibicarakan menjadi ribah. Itu tak benar tuh, masa ngina-ngina presiden. Dia tangkap. Setelah ditangkap ada pengacara, ada macam-macam. Nah, itu. Yang selalu memuja-muji Bahar Smith. Nyawa jiwa kita laksanakan. Ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar Kil. Gue itu cukup. Jangan. Mencintai habaib wajib dan lain sebagainya. Habibnya banyak nipu itu. Tapi mana ada mereka membahas kisah tipu-tipu daripada habaib? Nggak ada. Yang ada dibela malah. Banyak musibah di negeri kita ini teman-teman. Yang dimana tokoh-tokoh agama malah membela para penipu yang mengaku cucu Nabi. Cucu palsu Nabi kalau menurut saya. Dan orang-orang semacam ini, para penipu, peserta pembela para penipu ini, mereka teman-teman ketika kita berikan edukasi, ketika kita berikan arahan mengenai, coba lo dipikirkan, ini loh, para habib kalian banyak membohongi orang, banyak nipu orang, banyak membuat fatwa yang menyesatkan, banyak yang menganggap kita itu jongos bagi mereka. Kalau kalian belajar ke tarim, pulang dari tarim, tak semestinya cium tangan, harus cium kaki karena adabnya harus lebih tinggi lagi. Jadi semakin tinggi adab, penghormatannya harus lebih luar biasa. Yang awalnya cium tangan, cium kaki. Setiap ketemu guru, cium kaki terus, cium kaki terus. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Habib duduk, bangun dari tempat duduk, bekas duduknya dicium, apalagi kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Doktrin yang dilakukan oleh para habaib, yaitu seolah-olah ingin menjadikan kita ini jongos bagi mereka. Ini musibah, benar-benar musibah. Dan orang-orang yang selama ini membela Bahar Smith di kolom komentar Harry Pras dengan berbagai macam kalimat. Oh, Harry Pras tak akan berani. Harry Pras beraninya cuma di media sosial. Harry Pras cuma berani di video saja. Tak akan berani dia datangi Bahar Smith. Saya bukan santri Anu. Saya bukan Ki bin Habib yang tak punya adab, tak punya akhlak. Ketika ada problematika, main geruduk sana, geruduk sini, gerada geruduk. Seperti santriwatinya Kiai Az-Zahim itu, yang Allahai, 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 Allahai. Oh, nggak ngaji ini. Ya, katanya dia geruduk ke tempat saya ngejar latihan. Sampai malam-malam ke sana. Mau ngapain? Mau ngapain? Banyak orang, bawa banyak orang, bawa banyak massa. Mau ngapain? Mau tawuran? Apa ini? Saya bukan santri itu. Ketika ada masalah, langsung begini, langsung begitu. Padahal mereka memang salah. Terus menjebak Harry Pras, ngajakin dialog katanya. Face to face, berdua. Setelah saya datangi, 40 orang teman-teman. Nggak ada dialog. Dipaksa untuk minta maaf. Apa ini? Ini yang diajarkan oleh pondok pesantren Anu. Di pondok pesantren Anu, oknum-oknumnya yang mengajari kualat, keramat, alap-alap berkah. Ini ahlaknya, begini tingkah lagunya memang. Makin bobrok, makin konyol, makin keramat mungkin. Dan inilah kejahatan di pondok pesantren yang nggak tahu saya mau komentar apa. Dan intinya teman-teman, saya di sini di dalam tantangan Harry Pras kepada Bahar Smith. Tidak semerta-merta Harry Pras mengikuti hawa nafsu hanya ingin berantem saja. No, saya tidak punya tujuan untuk memukul orang tanpa alasan. Saya akan mukul atau nendang orang, atau saya akan duel baik nyawa taruhannya apabila di kondisi jihad, melawan orang-orang penipu, melawan orang-orang jahat, dan terlebih apabila nyawa saya jadi taruhan. Dan Bahar Smith ini masuk kategori penipu plus preman. Bahar Smith masuk kategori penipu menurut Harry Pras plus preman. Ya, plus preman. Lalu, apakah pantas orang seperti ini diajak berantem, diajak duel? Silahkan kalian komentar di bawah. Dan kira-kira mau sampai kapan Bahar Smith kabur dari Harry Pras? Penipu, dasar penipu. Preman bersorban. Preman
berjubah agama. Ingat tuh Bahar, Anda mau lari ke lubang semut pun Harry Pras akan kejar.